Meski berstatus juara Liga Malaysia selama 8 musim berturut-turut, tak membuat Johor Darul Takzim dengan mudah mengizinkan para bintangnya untuk membela timnas Malaysia di Piala AFF 2022. Hal ini terlihat dari susunan skuad yang dibawa Malaysia untuk memperebutkan trofi paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Lalu tanpa diperkuat pemain dari klub juara bertahan, mampukah Harimau Malaya melangkah jauh? Setidaknya ada 19 pemain Johor Darul Takzim yang pernah dipanggil timnas Malaysia dalam setahun terakhir. 7 di antaranya disertakan dalam persiapan jelang Piala AFF 2022. Namun semuanya akhirnya mundur. Ketujuh nama tersebut adalah Sahrul Saad, Matthew Davis, Lavere Corbin Ong, Syafiq Ahmad, Ahyar Rashid, Arif Aiman, dan Nasmi Faiz. Dikutip dari New Straits Times, mereka mundur karena alasan pribadi dan cedera. Padahal, para pemain Johor Darul Takzim masih memperkuat timnas Malaysia pada bulan Maret, Juni, dan September silam. Pada periode itu, ada turnamen Fast 3 Nations Series di Singapura, kualifikasi Piala Asia 2023, dan Kings Cup di Thailand. Sejumlah analisis pun hadir di balik absennya para pemain Johor Darul Takzim. Pertama, Piala AFF bukanlah turnamen yang berada di dalam kalender FIFA, sehingga pihak klub berhak menahan para pemainnya untuk bergabung ke timnas. Dari 3 turnamen yang telah disebutkan sebelumnya, sebetulnya 2 di antaranya adalah turnamen persahabatan. Namun karena semuanya berada dalam kalender jeda internasional FIFA, maka Johor Darul Takzim wajib melepas para pemainnya ke timnas Malaysia. Alasan kedua yaitu padatnya jadwal Johor Darul Takzim. Pada musim 2022, mereka ikut serta dalam 4 kompetisi, yakni Malaysia Super League, Malaysia Cup, Malaysia FA Cup, dan Liga Champions Asia. Di ajang Malaysia Super League, dominasi Johor Darul Takzim musim ini sudah tak bisa dibendung dan siap untuk jadi juara untuk ke-9 kali berturut-turut. Ini bisa terlihat dari klasmen sementara Liga Super Malaysia di mana Johor Darul Takzim nangkring di posisi pertama dengan raihan 56 poin terpaut 12 poin dari peringkat kedua, sementara untuk Malaysia Cup, anak asuh Hector Bidoglio mampu menumbangkan Selangor FVC di final. Untuk Liga Champions Asia musim ini Johor Darul Takzim menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang mampu lolos ke babak 16 besar dengan status juara grup G, bahkan tim sekelas Kawasaki Frontale pun harus rela menjadi runner-up. Lantas di partai 16 besar pasukan Harimau Selatan harus tunduk dari tim asal Jepang Urawa Reds dengan skor telak 5-0. Sistem satu leg Liga Champions Asia menjadikan Johor Darul Takzim langsung gugur tentunya. Lantas jika pihak klub mengatakan ingin fokus di kompetisi level Asia dan tentunya di Liga Malaysia itu sendiri memang sedikit menyimpan tanda tanya. Absennya para pemain Johor Darul Takzim di Piala AFF 2022 disinyalir agar mereka bisa mendapat waktu istirahat. Apalagi, Piala AFF baru selesai pada pertengahan Januari tahun 2023, sedangkan Malaysia Super League akan dimulai lagi pada bulan Februari, tentu masih banyak waktu untuk melakukan recovery pemain. Jika Malaysia masuk ke final, maka waktu istirahat yang ada untuk para pemain hingga liga digelar lagi praktis tak banyak. Hal ini yang nampaknya coba dihindari oleh Johor Darul Takzim. Selain pemain dari Johor Darul Takzim, masih ada 5 pemain lain yang mundur dari skuad Malaysia di Piala AFF, termasuk dari Kuala Lumpur City dan Sri Pahang. Hal itu membuat pelatih Kim Pan Gon pusing 7 keliling. Meski begitu, ia mencoba melihat dari sudut pandang berbeda. Piala AFF 2022 bisa menjadi ajang bagi para pemain dari klub lain untuk unjuk gigi. Ujung-ujungnya, Malaysia juga yang diuntungkan karena punya banyak stok pemain yang teruji di level internasional. Sebetulnya ada pemain Johor Darul Takzim yang hadir di ajang Piala AFF 2022, yakni Jordi Amat yang membela Indonesia. Meski begitu, ia belum menjadi andalan JDT karena baru bergabung di tengah kompetisi dan hanya main 4 kali musim lalu. Amat diyakini diizinkan Johor Darul Takzim tampil di Piala AFF 2022 agar ia bisa mendapat menit bermain yang lebih sering, sehingga match fitness-nya terjaga saat Malaysia Super League kembali bergulir. Sejauh ini, Malaysia berada di jalan yang benar. Pada laga pertama Piala AFF melawan Myanmar, Harimau Malaya sukses menang 1-0. Tinggal menanti di laga-laga selanjutnya, apakah tapak pemain Johor Darul Takzim mereka tetap bisa berbicara banyak, atau justru menjadi bumerang.